Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan melihat tentang satu tema berkata ganti kacamata. Apakah berarti kita semuanya harus pakai kacamata seperti saya sekarang pakai kacamata, dan apakah kacamata saya ini perlu untuk diganti? Bukan bicara tentang hal itu. Ini adalah satu bahasa kiasan. Ya, bahasa kiasan. Di mana waktu kita membaca firman Tuhan, kita perlu mengenakan satu kacamata sehingga kita bisa melihatnya lebih jelas. Karena tujuan dari kacamata adalah untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Atau yang lainnya adalah kalau misalnya pakai kacamata yang hitam itu adalah untuk mengurangi cahaya yang masuk sehingga matanya nggak sakit gitu ya. Tapi tujuan yang dipakai di sini adalah supaya kita bisa melihat dengan jelas, kita mengetahui firman mana yang memang ditujukan untuk kita dan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, jadi kita perlu membaca firman Tuhan ini dengan cara yang benar supaya kita tidak salah gitu ya. Apalagi karena gini, ada banyak orang yang bisa eh, menerima berbagai macam pengajaran, ada berbagai macam penafsiran dan lain sebagainya, dan kemudian waktu kita membaca Alkitab, kemudian kita membacanya dengan cara yang salah dan kita menganggap itu merupakan satu perintah yang seharusnya bukan untuk kita, tapi kita anggap itu untuk kita, kemudian kita lakukan, rupanya salah gitu ya. Jangan sampai kita salah. Nah, supaya apa? Supaya kehidupan kita dalam mengiring Kristus itu, kita semakin hari semakin bisa mengenal Kristus. Kita semakin hari semakin bisa berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu adalah tujuan kita. Waktu kita membaca firman Tuhan sehingga kita bisa dikuatkan, kita bisa melangkah, kita bisa menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi, dan di dalam semuanya itu mata kita tetap bisa tertuju kepada Kristus yang adalah segalanya di dalam segala sesuatu. Nah, oleh karena itu saudara, waktu kita membaca Alkitab sangat penting agar kita memperhatikan apa sih yang sebenarnya mau dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab gitu ya. Dan bagaimana sih pembagian dari segmen firman Allah yang ada? Dan ini akan sangat meningkatkan pemahaman kita. Kalau kita mempelajarinya, kita memperhatikan hal-hal ini, kita bisa pemahaman kita tentang pewahyuan yang diberikan Allah yang kita terima sebagai orang-orang yang memang hidupnya di zaman perjanjian baru. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam zaman perjanjian baru, artinya zaman di mana Kristus atau Yesus, dia sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dan kemudian Roh Kudus sudah dicurahkan dan memulai satu yang namanya era, namanya perjanjian yang baru. Jadi ini akan menolong kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di dalam perjanjian baru untuk kita bisa menghidupi firman tersebut. Saudara perlu memahami, perlu menyadari bahwa Alkitab itu bukan sekedar sebuah buku. Ya. Saya di belakang sana ada beberapa Alkitab ini. Bentuknya satu buku, tapi sebenarnya bukan satu buku. Alkitab itu merupakan bisa dikatakan seperti sebuah perpustakaan. Jadi perpustakaan yang isinya berbagai macam buku. Jumlahnya ada 66 buku di dalam Alkitab. Jadi ini merupakan satu perpustakaan. Jadi bukan bicara cuma satu buku saja. Ada 66 buku atau 66 kitab kita biasanya sebut seperti itu. Dan masing-masing buku yang ada itu punya karakteristiknya masing-masing karena penulisnya berbeda-beda. Sekalipun semuanya memang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menggerakkan orang-orang ini memberikan inspirasi supaya mereka menuliskan kitab-kitab atau buku-buku yang ada di dalam Alkitab kita. Jadi ada kitab-kitab yang isinya kalau kita baca seperti kitab sejarah, menceritakan sejarah. Kemudian ada kitab yang bicara seperti kitab hukum, gitu kan? Ada hukum, ada peraturan, harus begini, harus begitu dan lain sebagainya. Ada kitab yang isinya seperti itu. Ada kitab yang isinya seperti puisi. Jadi bahasanya itu ada semacam puisi, gitu ya. Kemudian ada kitab yang isinya lagu. Jadi kalau kita mau memahami lagu, itu seringkali menggunakan kata-kata kiasan. Jadi kita tidak bisa mengartikan secara harafiah gitu ya. Kadang-kadang kita harus melihat ini lagu ini sedang bicara tentang apa. Ada juga bicara tentang kitab-kitab seperti prosa.
ada juga kitab yang sepertinya biografi. Tapi ada juga dalam bentuk surat-surat, khususnya yang ada di dalam bagian perjanjian baru. Kitab-kitab perjanjian baru banyak di dalamnya berisi surat. Jadi cara kita memahaminya, cara kita mau mengerti isi yang ada di dalamnya harus disesuaikan. Kita tidak bisa mencoba untuk mengerti isi dari satu puisi dengan cara seperti kita sedang membaca surat. Beda seperti itu, nggak sama seperti itu ya. Nah, karena itu ketika kita mempelajari Alkitab, sangat penting bagi kita bisa memilah firman Tuhan itu dengan cara yang benar. Paling tidak kan saudara, kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama adalah melihat berbagai macam kelompok orang yang sedang dibicarakan di sana. Jadi waktu kita baca sesuatu, kita melihat ada ini bicara kepada kelompok orang yang seperti apa. Itu hal yang penting. Dan yang kedua adalah kita perlu mengetahui ini dibicarakan itu, kalau kita bisa memahami hal ini peristiwa-peristiwa yang menunjuk pembagian waktu tertentu. Ada di dalam perjanjian yang seperti apa. Dan saya akui saudara bahwa memahami Alkitab itu bukan perkara yang mudah. Karena paling tidak buku yang atau kitab yang terakhir yang paling muda umurnya itu sekitar 2000 tahun yang lalu gitu loh. Jadi cara berpikir orang yang 2000 tahun yang lalu dengan cara berpikir kita zaman sekarang ini berbeda. 2000 tahun yang lalu tidak ada internet, belum ada listrik, belum ada kendaraan seperti sekarang. Cara mereka berpikir, cara mereka melakukan segala sesuatu, adat istiadatnya berbeda dengan kita. Jadi memang saya temukan ada satu tantangan ini dalam masa penulisannya aja sudah zamannya berbeda. Jadi waktu kita mau mempelajari apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita perlu untuk melihat latar belakang yang ada. Sehingga kita bisa memahami dengan paling tidak lebih baik lagi gitu ya. Karena gini, kalau kita misalnya kita baca di dalam kitab-kitab Injil ya, kitab-kitab Injil. Pada waktu Tuhan Yesus masih berjalan di atas muka bumi ini, diceritakan di sana seperti apa. Dan kita temukan bahwa Tuhan Yesus sendiri waktu dia berjalan di muka bumi, dia tidak bisa memberikan seluruh pewahyuan yang ada. Dia nggak bisa ceritakan semuanya kepada para muridnya. Sekalipun ada ada beberapa kali dia menunjukkan tentang apa yang akan terjadi nanti setelah kematian dan kebangkitanku. Apa yang akan terjadi di dalam zaman masa perjanjian yang baru. Dia menunjuk ke arah sana. Tetapi dia belum bisa bicara seutuhnya. Dia belum bisa bicara seluruhnya. Itu karena pekerjaan atau karya yang harus dia lakukan yang pertama itu belum selesai. Jadi fokus dia adalah harus menyelesaikan pekerjaannya, mengapa dia turun ke bumi, mengapa dia harus menjalani kehidupan yang ada di bumi. Nah, jadi dari sini kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa di dalam kitab suci, di dalam dijelaskan adanya suatu dispensasi waktu. Jadi bicara tentang jadwal waktunya Tuhan. Ada perjanjian-perjanjian yang berbeda. Dan di tengah semuanya itu, saat ada berbagai macam perjanjian, ada perjanjian yang sangat jelas sekali selalu kita tahu, apalagi kalau kita buka Alkitab yang buku itu kan, di bagian depan kita temukan tulisannya perjanjian lama, kemudian di bagian tengah kita temukan perjanjian baru. Tetapi ada satu peristiwa yang benar-benar memisahkan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan peristiwa itu dan pemisah itu adalah salib Kristus. Jadi ada satu pembagian secara dramatis yang terjadi pada saat kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus. Dan setelah itu dilanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta setelah kebangkitan kenaikan Yesus. Saudara, waktu Yesus masih ada di muka bumi pada hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir sebelum dia disalibkan, dia banyak sekali berbicara tentang masa atau waktu setelah hari Pentakosta. Kalau teman-teman membuka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20, jadi ready dengan Alkitabnya masing-masing ya. Saya nggak akan bukakan
ayatnya nggak akan saya tampilkan, tapi nanti teman-teman bisa baca, bisa catat gitu kan, nanti dipelajari kembali. Yang pertama adalah dikatakan seperti ini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20 tentang masa setelah hari Pentakosta itu kan. Tuhan Yesus mengatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan tentang hal ini, tentang hal yang akan terjadi. Artinya pada waktu kita membaca hal ini kita sedang perlu untuk memikirkan tentang peristiwa ini masih akan terjadi pada saat Yesus hidup pada saat itu. Pada saat Yesus mengatakannya. Belum terjadi, tapi akan terjadi dan sudah terjadi pada hari Pentakosta gitu kan. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dia mengatakan tentang hari Pentakosta bahwa apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dia menceritakan bahwa nanti akan ada roh kebenaran yang akan datang dan yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya pada waktu Yesus mengatakan hal ini itu belum terjadi. Namun sekarang sudah terjadi. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat dari tokoh yang lain di dalam Alkitab, kita temukan ada orang namanya Paulus, Rasul Paulus. Rasul Paulus juga memberikan satu pembagian waktu yang sama. Pada waktu dia berbicara di dalam Galatia pasal yang ketiga, dia bicara tentang ada masa atau ada waktu sebelum iman itu datang. Dan kemudian ada masa atau waktu sesudah iman itu datang. Jadi kita bisa melihat ada berbagai macam pembagian waktu ini. Sebelum iman datang dan sesudah iman datang. Perkara yang terjadi di sana berbeda. Cara orang untuk berhubungan dengan Tuhan sebelum iman itu datang dan sesudah iman itu datang berbeda. Nah, saudara dan saya, kita memiliki suatu hak istimewa, masa yang istimewa karena kita hidup setelah iman itu datang. Kita hidup setelah wasiat itu berlaku. Sehingga dikatakan kita adalah orang-orang yang menerima waris. Dan kita adalah orang-orang yang hidup setelah penolong itu, roh kebenaran itu, roh kudus itu datang. Dan kita hidup di hari itu, di mana hari yang sedang dibicarakan Yesus di dalam kitab-kitab Injil itu. Dan Yesus sangat semangat mengatakan tentang hal ini pada hari itu, di hari itu. Dan ini adalah waktu di mana dia memang bisa bicara dengan begitu jelas kepada kita, karena kita ada di dalam hari itu. Nah, berbicara tentang kelompok manusia yang ada, kita temukan ada tiga kelompok manusia yang ada, yang dibicarakan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Tiga kelompok itu, yang pertama kita temukan bahwa ada orang Yahudi, ada orang dari bangsa-bangsa lain, atau seringkali disebut sebagai orang Yunani, dan ada orang-orang yang disebut sebagai jemaat Allah atau orang percaya. Nah, ini muncul kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Rasul Paulus mengatakan di sana, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, ini bicara tentang bangsa-bangsa lain, maupun jemaat Allah. Jadi firman Allah itu membagi manusia yang ada di muka bumi ini menjadi tiga kelompok besar, yaitu orang-orang Yahudi, orang dari bangsa-bangsa lain, termasuk saudara dan saya karena kita bukan Yahudi. Jadi bangsa lain itu artinya yang bukan Yahudi, gitu ya. Dan juga jemaat Allah. Makanya tadi saya sudah bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-32, jangan kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi, orang Yunani maupun jemaat Allah. Dan Rasul Paulus pun bicara lagi kan, kalau teman-teman nanti membaca selanjutnya di dalam Korintus, 1 Korintus ya, di dalam pasal yang ke-9, tapi nanti coba dibaca seluruhnya. Di sana di ayat yang ke-19 dikatakan, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini kata Rasul Paulus.
Jadi dia kemudian ngomong, bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Bagi orang Yunani aku menjadi seperti orang Yunani. Saat sama-sama dengan orang Yahudi aku juga menjalani kehidupan seperti mereka gitu kan. Seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak di bawah hukum Taurat, kata Paulus. Mengapa ini dilakukan? Supaya aku bisa memenangkan mereka yang hidup di bawah Taurat. Dan kemudian saat bicara tentang orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di dalam hukum Kristus. Tujuannya apa? Sama, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau ketemu sama orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku bisa menyelamatkan mereka yang lemah. Jadi bagi semua orang aku sudah menjadi segala-galanya. Dan sedapat mungkin aku bisa menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Dan ini semuanya dia lakukan karena Injil. Karena Injil. Hal yang luar biasa. Jadi ada pembagian yang seperti ini. Kita bisa temukan ada dibagi manusia, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang bukan Yahudi atau dari bangsa-bangsa lain atau dalam bahasa Inggrisnya Gentiles, dan juga ada bicara tentang jemaat, jemaat Allah. Jadi sederhana, ada 3 kelompok. Dan Allah melakukan pendekatan yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok. Cara pendekatan Allah kepada 3 macam kelompok ini berbeda-beda. Bagi orang Yahudi, mereka memiliki yang namanya hukum Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Sehingga mereka sebut sebagai hukum Taurat Musa. Sedangkan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak pernah memiliki yang namanya hukum Taurat itu, yang memang Allah tidak pernah memberikan hukum Taurat kepada mereka, mereka juga punya hukum, namanya adalah hukum hati nurani. Dan kemudian jemaat itu tidak berada di bawah hukum Taurat dan juga tidak berada di bawah hukum hati nurani. Tetapi jemaat Allah itu memiliki hukum Kristus atau yang sering orang sebut sebagai hukum kasih. Jadi semua orang yang ada itu baik orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi yang ada di bawah hukum Taurat, dan kemudian yang Yunani tadi tidak berada di bawah hukum Taurat atau orang bangsa-bangsa lain. Ya kan? Dan Paulus melayani mereka semuanya. Ya. Namun sekalipun Paulus mengatakan aku juga tidak di bawah hukum Taurat, karena dia sudah mengenal Kristus. Sekalipun Paulus adalah orang Yahudi juga, tapi dia mengatakan sekalipun aku tidak lagi di bawah hukum Taurat, aku bukannya tidak punya hukum. Aku ada di dalam hukum Kristus. Jadi orang percaya, kita orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak di bawah hukum Taurat, kita juga tidak diperintah oleh hukum hati nurani, namun kita memiliki hukum Kristus. Jadi ini hal yang nyata, ini hal yang jelas dan yang sederhana. Namun gini kadang-kadang, wah aku nggak mau langsung percaya seperti itu. Harus ada berbagai macam bukti yang menunjukkan bahwa memang seperti itu. Apalagi kan dikatakan bahwa 2-3 saksi itu suatu perkara sah gitu kan. Maka kebenaran yang harus ada ini itu juga merupakan hal yang harus sesuai dengan seluruh kebenaran yang ada dan gak boleh bertentangan dengan pernyataan lain yang ada di dalam firman Allah. Karena kadang-kadang seperti ini, ayat yang satu itu kalau kita baca sendirian, itu tampaknya seolah-olah bertentangan dengan ayat-ayat yang lain di dalam Alkitab itu sendiri. Tapi itu karena kita tidak melihat sesuai dengan konteksnya. Sebab firman Allah itu selalu selaras dengan dirinya sendiri. Firman Allah itu tidak akan bertentangan. Saat kita temukan kok kayaknya bertentangan, yang salah siapa sebenarnya? Kita cara membacanya. Kita tidak sedang melihat dalam konteks. Penting sekali kita melihat secara konteks. Makanya kita perlu membaca Alkitab itu dari awal sampai akhir. Paling enggak kalau kita lihat satu kitab, kita lihat dari awal sampai akhir supaya enggak salah paham gitu loh. Enggak salah paham. Satu hal yang ini ya, yang lucu adalah gini loh. Kalau kita tanya sama orang Kristen, kira-kira Alkitab itu merupakan buku yang paling bagus untuk dibaca, benar atau tidak? Wah, orang jawab iya.
paling bagus itu untuk dibaca. Ya kan? Terus pertanyaannya, siapa yang sudah baca semuanya? Wah, nggak banyak orang menjawab, hanya 1-2 orang mungkin, beberapa orang. Dan saya berharap teman-teman yang ada di dalam Bible Study ini sudah membaca semuanya gitu ya. Kita sudah baca semua Alkitab. Terus kemudian kalau ditanya lagi, menurutmu kira-kira, ya kan, kamu pernah enggak melihat ada buku yang lain? Pernah baca buku yang lain? Oh pernah gitu kan. Baca sampai selesai. Nah ini kan jadi suatu hal yang aneh ya. Padahal katanya Alkitab adalah buku yang paling berpengaruh, buku yang paling bagus untuk dibaca, tapi diperlakukan dengan nggak seperti kayak baca buku. Teman-teman kalau baca buku ya, misalnya di belakang saya ini ada beberapa buku. Ini ada buku judulnya Melukis Hari. Ya. Kalau misalnya buku ini kita mau baca, halamannya ada 148 halaman. Ada 148 halaman. Nah, biasanya kalau baca buku ini kan kita lakukan dari depan ya. Jadi lihat di halaman yang pertama, ya kan? Mungkin di sini yang halaman copyright kita lewati, ya kan? Kemudian kita langsung lihat di yang pertama. Kita baca dari awal, terus baca, terus sampai akhir. Betul ya? Tapi orang Kristen kalau baca Alkitab lucu. Yang dia lakukan banyak sekali yang menggunakan ilmu telunjuk. Tuhan, hari ini Engkau mau bicara kepadaku seperti apa? Tunjukkan dalam nama Yesus. Langsung dibuka. Kalau kita baca buku yang lain, kita baca dari awal sampai akhir sehingga tahu ceritanya seperti apa. Apa yang disampaikan di sana. Tapi kalau baca Alkitab kok beda gitu. Kok tidak diperlakukan dengan cara yang sama. Itulah mengapa banyak dari kita waktu baca kok nggak ngerti ya. Ya karena kita bacanya cuma sepenggal saja. Nggak dilihat dari awal sampai akhir, tidak melihat konteksnya seperti apa. Jadi penting bagi kita untuk melihat konteks seperti apa. Nah, caranya adalah waktu kita baca, kita melihat ada beberapa pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada waktu kita membaca. Tanyanya sama siapa? Sama diri sendiri untuk kita cari jawabannya di sana. Jadi bukan kemudian lagi mau baca sesuatu kemudian tanyanya ke saya gitu. Karena ada beberapa orang gitu kan, mereka lagi membaca gitu kan. Kemudian tanya, "Pastor, ini kitab ini bicara kepada siapa? Ya, pada tahun berapa dituliskan?" Tanyanya ke saya gitu loh. Ya oke sih mau tanya juga boleh gitu loh. Tapi paling enggak coba cari sendiri dulu. Ya. Sekarang banyak hal yang bisa kita pakai untuk mencari informasi seperti itu. Apa yang perlu ditanyakan? Yang pertama adalah di dalam bacaan kita itu siapa sih yang lagi bicara? Siapa yang bicara di sini? Di dalam ayat-ayat ini siapa yang lagi bicara? Penulisnya kah? Orang lain kah? Atau siapa yang bicara? Kemudian yang kedua adalah kepada siapa dia bicara? Kepada siapa? Kepada orang tertentu? Kepada satu bangsa? Kepada kita? Kepada siapa dia bicara? Berikutnya, pertanyaan yang ketiga yang perlu kita tanyakan dan kita perlu cari jawabannya sendiri adalah apa sih yang sedang dibicarakan? Apa yang sedang dibicarakan? Jadi ini hal yang penting. Siapa yang bicara, kepada siapa itu mereka bicara, apa yang sedang dibicarakan. Nah kita akan lihat satu persatu ya. Siapa yang bicara? Karena gini, Allah itu sudah mengizinkan bahwa ada banyak orang yang perkataannya dituliskan di dalam Alkitab kita. Dan di antara kata-kata, perkataan-perkataan yang dituliskan di sana, ada juga perkataan-perkataannya orang bebal. Orang bebal itu siapa? Orang bodoh. Jadi perkataannya orang bodoh itu ditulis, dimasukkan di dalam Alkitab. Ada. Gitu. Orang bebal berkata demikian. Bahkan juga di dalam Alkitab yang kita percaya sebagai firman Allah, di sana juga ada perkataannya iblis pun masuk di sana, dituliskan di sana, dikutip berkali-kali gitu ya. Kalau nggak percaya kan nanti coba dibaca pada waktu Yesus dicobai di padang gurun, kan ada iblis bicara di sana kan. Jadi kita harus tahu ini siapa yang bicara gitu. Contohnya berikutnya,
kalau teman-teman pernah membaca kitab Ayub, ya kan? Kalau kita baca kitab Ayub, ternyata Allah mengizinkan adanya perkataan-perkataan yang salah, statement-statement, pernyataan-pernyataan yang salah dituliskan di dalam kitab itu. Ada hal-hal yang salah. Tetapi penting untuk kita bisa melihat bahwa Allah akhirnya menegur mereka. Di dalam pasal yang ke-42, dia mengatakan bahwa kamu tidak berkata benar tentang aku. Kalau kita nggak menyelesaikan membaca dari awal sampai akhir, kita nggak akan ketemu pasal 42. Bayangkan, di pasal 42 baru kita mengetahui bahwa rupanya para sahabat Ayub itu ngomongnya ngaco. Tidak berkata yang benar tentang Allah. Bahkan di sana kita temukan bahwa Ayub sendiri pun mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bayangkan. Jadi semua omongannya si Ayub yang dia katakan di pasal-pasal awal sampai pasal yang ke-41. Ya, itu semuanya dicabut sama dia. Dan kita temukan informasinya di pasal yang ke-42. Nah kalau kita nggak pernah baca sampai di pasal yang ke-42, kemudian kita akan menganggap perkataan yang disampaikan di pasal awal sampai pasal 41 merupakan kebenaran. Ini adalah firman Tuhan, bro. Harus dipercayai, bro. Padahal akhirnya dicabut semuanya itu. Oleh sebab itu kan, waktu kita membaca apa yang dituliskan, mulai dari pasal pertama sampai 41, kita perlu melihat ceritanya Ayub dari sudut pandang ini, sudut pandang di pasal 42. Sehingga kita bisa mengerti kebenaran yang tepat itu yang seperti apa. Paham ya saudara ya? Karena itu kita perlu melihat siapa sih yang bicara di situ. Jangan semuanya kemudian diambil. Wah, ini adalah firman Tuhan karena ada tertulis di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab juga ada iblis yang ngomong di situ. Ada orang bebal yang ngomong di situ. Contoh lainnya misalnya, ada kitab-kitab seperti kitab-kitab puisi gitu kan. Kita temukan ada kitab pengkhotbah gitu kan. Kita penting untuk kita mengetahui bahwa sebenarnya yang mengatakan bahwa semua yang ada di bawah matahari ini semuanya itu sia-sia. Siapa yang ngomong? Bukan Allah yang bicara seperti itu. Yang mengatakan semuanya ini sia-sia siapa? Si pengkhotbah itu, si Salomo yang mengatakan demikian. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena pada saat itu dia sedang dalam fase kehidupannya, dalam usia yang sudah cukup lanjut gitu kan. Dia merasa frustasi untuk mencari kebenaran. Makanya dia mengatakan semuanya sia-sia. Siapa yang ngomong? Bukan Allah yang bicara. Tapi si penulis pengkhotbah itu. Nah dari sini kita bisa melihat kan bahwa ada orang-orang yang menulis di sana, ada kata-kata, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang disampaikan, yang dituliskan di dalam Alkitab, di mana ada progresivitas. Di mana Allah mengizinkan dan memperbolehkan kita itu untuk mengambil bagian di dalam satu proses. Dan di dalam proses tersebut banyak orang yang kemudian pada akhirnya menjadi sadar, oh ternyata yang benar seperti ini gitu loh. Jadi kita perlu tahu siapa yang bicara. Karena penting. Jangan kemudian kita menganggap bahwa nanti kalau iblis yang bicara, karena ini ada dalam Alkitab, ini firman Tuhan. Dan aku mau melakukan. Mencoba mengubah batu ini menjadi roti. Ya, gitu. Oke? Nah pertanyaan yang kedua adalah kepada siapa mereka ini bicara? Ya, kepada siapa? Saudara pasti saya berasumsi bahwa teman-teman sudah pernah membaca di mana Rasul Paulus pernah bicara sama Timotius supaya Timotius itu minum anggur karena dia ada sedikit permasalahan dengan pencernaannya, dengan perutnya, untuk kesehatan dia. Ya kan? Dan kemudian ada orang-orang yang mengatakan, tuh berarti oke, nggak masalah, ayo kita minum anggur saja gitu. Ini bukan bicara tentang perintah gitu loh. Untuk semua orang dilakukan. Karena Paulus ngomong ini sama si Timotius. Kenapa? Karena pada saat itu belum ada obat mah. Kemungkinan anggur ini dipakai untuk mengobati mahnya. Gitu ya.
Ada juga yang memberikan tafsiran anggur itu bukan untuk diminum katanya, tapi untuk dioleskan katanya gitu, macam-macam gitu. Tapi itu ditujukan kepada Timotius, bukan untuk semua orang gitu. Dan di sisi yang lain kan, Rasul Paulus mengatakan tentang hal ini, bicara tentang ini boleh atau tidak boleh dan lain sebagainya, itu ada di dalam Roma pasal yang ke-14 ya kan. Itu bicara tentang hukum kasih di sana. Jadi kesimpulan dari situ adalah berjalanlah di dalam kasih. Nanti teman-teman baca sendiri di dalam Roma 14 seperti apa di sana. Nah, jadi kepada siapa ini dibicarakan? Enggak semuanya langsung untuk kita gitu. Enggak semuanya seperti itu. Bahkan kalau kita melihat perkataannya Tuhan Yesus sendiri, pada waktu kita baca di dalam kitab-kitab Injil itu juga perlu untuk dipelajari, perlu untuk dipahami dari sudut pandang kepada siapa dia lagi bicara ini. Dia ngomong sama siapa sih? Karena seringkali di sana Tuhan Yesus sedang menjawab pertanyaannya orang Farisi. Kalau itu menjawab pertanyaannya orang Farisi, pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara orang Farisi? Jadi kalau Yesus sedang menjawab pertanyaannya orang Farisi, dengan jelas bahwa jawabannya itu akan berhubungan dengan orang-orang Yahudi yang ada di bawah hukum Taurat. Dan ini bukan untuk bangsa-bangsa lain yang tidak berada di bawah hukum Taurat gitu loh. Dan juga bukan untuk orang Kristen yang hidupnya setelah hari Pentakosta, masa Pentakosta di mana Roh Kudus telah dicurahkan. Jadi dengan jelas mengatakan bahwa gini loh. Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas di kitab-kitab Injil itu kan, dia ngomong sangat jelas, aku tidak dikirim untuk domba, untuk yang lainnya, tapi aku dikirim untuk domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang dikatakan Yesus. Jadi dia mengatakan pelayananku waktu aku ada di muka bumi ini, aku diutus untuk orang Israel, bukan untuk yang lainnya. Bayangkan. Jadi seringkali pada waktu Tuhan Yesus bicara tentang hukum Taurat, dia memang bicara itu kepada orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat. Jadi penerapan yang dia katakan itu biasanya tidak sama untuk orang-orang yang dari bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi gitu. Apalagi untuk orang-orang yang sudah lahir baru, yang menjadi orang Kristen, yang hidup dalam masa perjanjian baru seperti saudara dan saya. Tentunya ajaran yang diajarkan Yesus, sekalipun itu untuk orang-orang Yahudi, itu membawa makna bagi kita pada saat ini. Kita bisa mempelajari sesuatu dari sana. Tapi kita perlu untuk bisa memisahkan ini sebenarnya untuk yang mana gitu. Ada orang mengatakan ini baca firman itu juga kadang-kadang seperti orang makan ikan. Di Surabaya ada satu ikan yang terkenal yaitu ikan bandeng gitu kan. Ikan bandeng itu terkenal dengan banyak durinya. Sama seperti kalau di Medan ada ikan mas, wah itu durinya banyak. Jadi kalau makan perlu dipisahkan. Ada yang memang bisa durinya benar-benar bisa dikunyah, ada yang memang harus dikeluarkan gitu ya. Harus memisahkan dengan benar. Dan kita perlu membaca segala sesuatu itu sesuai dengan konteks. Contohnya kan, saudara ingat enggak pada waktu Tuhan Yesus bicara kepada seorang pemimpin ya, atau dikatakan seorang muda yang kaya gitu kan. Dan orang ini tanya sama Tuhan Yesus, bagaimana sih caranya untuk bisa mendapatkan kehidupan yang kekal? Bagaimana caranya untuk bisa diselamatkan? Dan Tuhan Yesus menjawab dia, caranya adalah kamu perlu untuk melakukan semua perintah Allah. Kamu harus melakukan semua perintah Allah. Kenapa dia ngomong seperti itu? Karena Tuhan Yesus sedang bicara kepada seorang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat, yang hidup di dalam perjanjian lama. Untuk kamu bisa diselamatkan, kamu harus melakukan hukum Taurat. Dan Yesus pastinya tahu sekali bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Enggak bisa. Enggak ada yang mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi di dalam satu kejadian ini, karena dia sedang bicara kepada orang Yahudi ini, ya kan? Dia menjawab seperti itu. Dia menghubungkan jawaban yang diberikan kepada firman Allah yang memang ditujukan kepada orang Yahudi. Ceritanya akan berbeda kalau orang muda yang kaya itu hidup pada zaman sekarang. Dalam tahun sekarang 2023 bersama saya dan saudara. Kalau dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Jawabannya akan berbeda.
Tuhan Yesus tidak akan mengatakan bahwa kamu harus melakukan semua hukum Allah. Dia nggak mengatakan seperti itu. Tapi saat ini pesan yang disampaikan adalah barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Roma pasal 10:13. Dan di dalam Kisah 16 ayat 31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan selamat. Jawabannya beda, karena masanya berbeda. Gitu. Maka kita perlu melihat sesuai dengan konteks. Gitu. Dan saya percaya bahwa teman-teman bisa melihat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu. Siapa yang bicara, kepada siapa dia bicara, dan kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa yang sedang dibicarakan. Ini lagi ngomong apa sih gitu loh. Karena seringkali pada saat Yesus sedang bicara tentang hukum Taurat kepada orang-orang yang ada di bawah hukum Taurat, bicara tentang orang Yahudi, biasanya penerapannya nggak sama dengan orang-orang yang ada di orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang yang sudah lahir baru yang nggak berada di bawah hukum Taurat tetapi berada di bawah hukum Kristus. Dan semua hal ini akan menolong kita untuk kita bisa memilah firman kebenaran dengan benar. Tapi masih ada yang lain, saudara. Yang lain gini. Kita punya Alkitab kan. Alkitab seperti tadi saya katakan, Alkitab itu dibagi dalam dua bagian besar. Ada di bagian depan perjanjian lama dan kemudian ada perjanjian baru. Coba saya ambil ya. Ya, Alkitab yang jarang dibuka karena sering pakai HP. Ya. Saya nggak tahu bisa kebaca atau enggak. Nah, kalau nggak bisa dibaca, lihatlah dalam iman. Di sini tulisannya perjanjian lama. Kemudian sebelum kitab Matius ada tulisan di sini perjanjian baru. Nah, ini perjanjian baru, ya kan? Jadi Alkitab dibagi menjadi dua bagian besar. Ada kitab-kitab dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki, kemudian kitab-kitab dalam perjanjian baru mulai dari Matius sampai Wahyu. Jadi ada 66 semuanya. Nah, kita perlu untuk memahami perbedaan antara kitab-kitab yang ada di dalam perjanjian-perjanjian yang ada, gitu loh. Ada kitab-kitab perjanjian lama, ada kitab-kitab perjanjian baru. Nah, kitab-kitab ini berbicara tentang perjanjian. Jadi ada dua hal. Ada kitab-kitab perjanjian lama, tapi ada juga perjanjian lama. Ada kitab-kitab perjanjian baru, tapi ada juga perjanjian baru. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu mungkin lebih bisa dipahami karena perkataannya, katanya agak sedikit beda. Yang satu testament, yang satunya covenant. Gitu. Saya dikatakan kalau di dalam Alkitab di sini selalu bicara tentang, dituliskan di depan ini adalah Old Testament, gitu. Testament, bicara tentang bukunya, tulisannya, kitab-kitabnya. Sedangkan Old Covenant adalah isi perjanjiannya. Gitu. Jadi ada kitab-kitab, ada yang isi perjanjiannya. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau kita memahami hal tersebut, kalau bicara tentang Old Covenant, bicara tentang perjanjian yang lama, ya, itu dalam semua Alkitab, baik dari Kejadian sampai Wahyu, itu ada yang membicarakan tentang perjanjian yang lama, gitu ya. Tapi kitab-kitabnya ada kitab-kitab perjanjian lama yang dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saya berharap saudara nggak bingung di sini. Kalau bingung nanti tanya sama Roh Kudus, gitu ya. Nah, ada perjanjian lama yang disebut sebagai perjanjian lama ini adalah bicara tentang perjanjian yang berdasarkan dari hukum Taurat. Artinya kamu harus melakukan ini supaya Allah bisa melakukan ini. Ya. Itu perjanjian lama. Sedangkan perjanjian baru itu adalah satu perjanjian yang didasarkan oleh darah Kristus. Jadi setelah kematian dan kebangkitan Kristus, itu bicara tentang perjanjian yang baru. Jadi di dalam kitab-kitab perjanjian baru, itu kan, dalam kitab-kitab perjanjian baru dari Matius sampai kemudian Wahyu, apalagi kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul, kita membaca di sana tulisan kitab suci. Ya. Ada ditulis di sana kitab suci.
Yang dimaksudkan dengan kata kitab suci yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian baru itu adalah bicara tentang kitab-kitab perjanjian lama. Jadi ceritanya gini, agak sedikit membingungkan supaya saudara bisa tidak bingung, saya coba pelan-pelan. Ya. Di dalam kitab-kitab yang ada dalam perjanjian baru, pada waktu di sana dituliskan kitab suci, itu sedang bicara tentang kitab-kitab perjanjian lama. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Alkitab itu belum ada. Yang ada adalah kitab-kitab perjanjian lama ini adalah kitabnya orang-orang Yahudi. Ada kitab Taurat Musa, ada kitab para nabi, ada kitab Mazmur, itu kitab-kitabnya orang Yahudi. Dan ini disebut sebagai kitab suci. Dan orang-orang yang ada di dalam tulisan yang ada di dalam kitab-kitab perjanjian baru pada saat itu belum punya surat Roma, belum punya surat Korintus, belum ada Matius, Markus, Lukas, belum ada. Jadi mereka mengacu kepada yang disebut sebagai kitab suci adalah kitab-kitab dalam perjanjian lama. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, gitu kan? Atau saat dia mengatakan tidakkah kamu baca? Ini mengacu kepada kitab-kitab perjanjian lama. Selain itu misalnya di dalam kitab Kisah Para Rasul kita membaca dengan ada orang-orang dari kota Berea. Pada waktu itu Rasul Paulus dari Tesalonika harus melarikan diri, dia lari sampai di kota Berea, kemudian dia sampaikan tentang Kristus di sana, memberitakan Injil di sana. Yang dilakukan orang-orang Berea ini, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Jadi yang dilakukan orang-orang Berea ini, mereka menyelidiki kitab-kitab perjanjian lama. Apakah benar yang disampaikan oleh Paulus? Bahkan kalau kita baca seterusnya di dalam Kisah pasal yang ke-18 kita temukan Rasul Paulus ini seringkali menggunakan kitab suci di dalam pelayanannya. Bicara kitab-kitab perjanjian lama. Dia katakan sebab dengan tidak jemu-jemunya ia membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi sangat jelas ya bahwa kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita juga perlu untuk mempelajari, menyelidiki apa yang dikatakan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Jangan mentang-mentang, oh Pak aku sekarang ada di dalam perjanjian baru, jadi yang lama ini disobek aja lah, dibuang. Ya bukan begitu gitu loh. Jadi kita bisa mempelajari semuanya dari depan sampai belakang. Dari daftar isi sampai kamus. Kita bisa pelajari semuanya. Tetapi kita perlu ingat, sekarang kita berada di dalam perjanjian yang baru. Mengapa? Karena kita hidup di dalam satu masa setelah kematian dan kebangkitan dari Yesus. Dan kita hidup dalam masa di mana Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus sudah turun. Makanya waktu kita membaca Alkitab, membaca kitab suci, kita baca dari sudut pandang yang baru. Inilah istilahnya mengenakan kacamata perjanjian baru untuk kita bisa memahami. Jadi perjanjian baru ini memberikan jawaban pada apa yang ditunjukkan di dalam perjanjian lama. Nah, Alkitab itu menjelaskan bahwa segala hal yang terjadi pada orang-orang di dalam perjanjian lama itu merupakan satu contoh bagi kita yang hidup pada masa sekarang. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus. Itu menjadi satu contoh. Nah, ini kita perlu paham. Nah, kalau kita lihat dari kitab-kitab yang ada dalam perjanjian baru, kita temukan di awal-awal, kita temukan ada 4 kitab Injil dan ada 1 kisah para rasul. Gitu ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul. Ini merupakan bagian awal dari kitab-kitab perjanjian baru. Bukan bagian awal dari perjanjian baru ya, tapi bagian awal dari kitab-kitab perjanjian baru. Dan isinya adalah tentang pewahyuan, tentang kehidupan Yesus pada waktu dia masih ada di muka bumi. Pewahyuan tentang kehidupan dia. Nah, kita bisa mempelajari kehidupan dan pengajaran Yesus di sana. Serta kita melihat apa yang dia lakukan bagi kita di sini. Ya, Matius, Markus, Lukas, dan sampai kisah para rasul. Ya kan?
Dan sangat luar biasa kalau kita membacanya kan, kita menemukan bagaimana si anak Allah ini kan, kita bisa seakan-akan pakai mikroskop atau kaca pembesar melihat dia. Apa yang dia lakukan, karya-karyanya, bagaimana dia menyembuhkan orang sakit, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia melakukan mujizat gitu kan, bagaimana kemudian dia menunjukkan apa yang akan terjadi dan sebagainya. Kita bisa melihat dia dengan jelas gitu kan. Dan para murid yang kemudian diinspirasikan oleh Roh Kudus menuliskan kitab-kitab ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, itu adalah untuk menunjukkan kepada kita bahwa Yesus waktu dia ada di muka bumi ini, dia datang untuk menunjukkan seperti apa sih sebenarnya Allah itu. Makanya dia memperkenalkan tentang Bapa. Sebab orang-orang pada saat itu tidak mengenal bahwa Allah Sang Pencipta langit dan bumi ini adalah Bapa. Nggak mengerti tentang hal itu. Nah, jadi misi yang mereka lakukan adalah mereka mencatat kehidupan dan keberadaan Yesus pada waktu dia ada di atas muka bumi. Kisah Para Rasul adalah kitab yang berikutnya setelah kitab keempat Injil ini. Nah, kitab ini berisi lebih banyak bicara tentang sejarah yang terjadi pada orang Kristen mula-mula. Jadi bagaimana perkataan dan janji-janji Yesus itu dinyatakan di sana. Dan ini menjadi satu dasar di mana ada gereja perjanjian baru itu mulai muncul. Dan kalau kita membaca Kisah Para Rasul ini luar biasa. Luar biasa, membuat kita bersemangat. Kalau nggak percaya, bacalah. Ya, bacalah. Jadi kalau kita lihat kan, pada masa kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di dalam cerita-cerita itu, perjanjian baru itu belum beroperasi, belum berjalan. Sekalipun kitab-kitab ini termasuk dalam kitab-kitab perjanjian baru. Tapi perjanjian baru itu belum berjalan, belum sepenuhnya ada gitu loh. Tapi sekalipun demikian, ada beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan di sana. Karena itulah ini suatu hal yang sangat penting untuk kita menyadari bahwa Yesus mengatakan di sana bahwa dia itu dikirim hanya untuk orang Yahudi pada waktu dia ada di muka bumi. Pelayanannya ditujukan hanya untuk mereka. Tapi sekalipun demikian, kehidupannya, kebangkitannya, kematiannya itu juga berlaku bagi kita, bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-24, Yesus menjawab dengan jelas sekali di sana bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu dalam Matius 10 ayat yang ke-5, di sana dia katakan ke-12 murid diutus oleh Yesus dan dia pesan sama mereka. Ini waktu dia pesan sama ke-12 muridnya, dia bilang, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam rumahnya orang Samaria, bayangkan. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi itu. Ya. Karena itu penting bagi kita untuk menyadari, untuk mengerti bahwa Yesus seringkali berbicara tentang hukum Taurat. Dan ada orang-orang yang memang ada di bawah hukum Taurat. Dia ngomong sama mereka. Dan memang itu yang dia katakan. Karena itu hal-hal itu tidak selalu langsung berlaku bagi kita yang hidup setelah Kalvari, yang hidup setelah kematian, kebangkitan, kenaikan, dan pencurahan Roh Kudus. Enggak selalu bisa diaplikasikan kepada kita. Oke, saya kasih satu contoh lagi ya. Ini contoh yang lebih jelas menjelaskan gambaran efek radikal, perubahan yang radikal yang terjadi karena salib Kristus. Karena kematian dan kebangkitan Yesus. Efeknya adalah gini. Efeknya adalah Yesus sudah mengampuni kita sehingga kita bisa mengampuni sesama kita. Karena sebelum Kalvari, saudara, pada saat Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana caranya untuk berdoa, ini terjadi sebelum hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan ya. Dia ajarkan ini kepada murid-muridnya. Dan saudara bisa perhatikan bagaimana caranya orang-orang pada saat itu bisa mendapatkan pengampunan. Untuk bisa diampuni pada saat itu harus mengampuni lebih dulu. Inisiatifnya itu terletak kepada saudara. Saudara harus mengampuni lebih dahulu.
Manusia yang harus melakukan lebih dahulu, harus mengampuni, harus mengasihi. Barulah kemudian Allah akan mengampuni dia. Dalam Matius 6 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya? Jadi ampuni aku seperti aku mengampuni orang lain. Kapan ini diajarkan? Sebelum hari Pentakosta, sebelum kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus. Jadi masa yang ada adalah masih masa dalam perjanjian yang lama. Bagaimana orang bisa diampuni? Diampuni seperti kami juga mengampuni yang lain. Di ayat berikutnya, di ayat yang ke-14 pasal yang ke-6, kitab Matius juga, dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kapan sekali lagi ini terjadi? Dikatakan sangat jelas. Ini dikatakan pada masa perjanjian lama. Sebelum adanya salib, sebelum adanya kematian Kristus, sebelum Kristus bangkit dari antara orang mati. Pada masa itu, kalau kita hidup di sana, kita tidak akan pernah bisa menerima pengampunan kecuali kalau kita mengampuni lebih dulu. Karena itu yang berlaku. Kalau kita tidak memperhatikan kepada siapa hal ini dibicarakan, ya kan, dan berada pada masa perjanjian yang mana, hal ini bisa mengakibatkan kita yang hidup dalam perjanjian baru ini sengsara hidupnya. Kenapa? Karena kita mau mengampuni orang, mau memaafkan orang itu kadang-kadang susah. Ya. Bukan suatu hal yang gampang loh, mengampuni orang, memaafkan orang. Sekalipun aku tahu, perlu untuk mengampuni, tapi susah untuk mengampuni. Ada orang-orang yang bahkan nggak bisa mengampuni orang tuanya sendiri. Karena misalnya orang tuanya ini sudah melecehkan dia ya, pada waktu dia masih kecil. Atau ada orang yang nggak bisa memaafkan, mengampuni pasangan hidupnya sendiri, suaminya, istrinya gitu kan. Karena sudah mengecewakan dia. Tapi pada waktu dia konseling sama seseorang, kemudian orang ini mengatakan, pokoknya kamu harus mengampuni. Karena kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi ditakut-takuti dengan seperti itu sehingga mau nggak mau, oke lah aku berusaha untuk mengampuni, tapi ya nggak rela sebenarnya. Gitu. Pengampunan yang dia lakukan itu mau mengampuni tapi ya setengah hati. Mengapa mau mengampuni? Karena aku takut nanti aku nggak diampuni. Itu yang terjadi, saudara. Repot. Tapi ada yang namanya Injil. Injil adalah kabar baik. Membawa kabar yang baik. Mengapa kabar baik? Karena membawa pengampunan bagi orang-orang yang tersiksa. Aku nggak bisa untuk mengampuni ini. Ada pesan yang baik dari Injil. Kalau saudara dan saya percaya kepada Injil, Injil mengatakan seperti ini. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Jadi di dalam Injil, di dalam kabar baik, dalam apa yang sudah dilakukan Kristus bagi kita mengampuni karena apa? Dia lebih dulu mengampuni kita. Inilah di mana masanya sudah berubah, zamannya sudah berubah. Sekarang kita hidup di dalam zaman setelah Kalvari, setelah salib. Saudara mau percaya nggak percaya, kita hidupnya setelah salib. Semuanya berubah, bukan dengan cara yang lama lagi. Kita tidak mengampuni supaya nanti aku diampuni. Jadi supaya aku bisa diampuni, aku harus mengampuni dia dulu. Bukan seperti itu. Tetapi sekarang karena kita hidup setelah salib, pengampunan itu menjadi sebuah buah. Buah dari apa? Dari pengampunan yang sudah kita terima. Aku sudah diampuni oleh Yesus. Karena itu aku mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepadaku.
Jadi karya yang sudah diselesaikan oleh Kristus itu menyatakan bahwa pengorbanannya itu telah membuat penebusan bagi dosa-dosa dunia seluruhnya. Dan kita sudah diampuni di atas kayu salib. Oleh karena itu Yohanes mengatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi tidak dimulai dari kita, melainkan dimulai dari Dia, dimulai dari Allah. Dan untuk bisa mengerti pembedaan ini adalah kita perlu memahami apa itu Injil. Gitu. Kita mengerti apa itu Injil. Injil bicara tentang karya yang sudah dilakukan Yesus. Saudara, kalau kita baru bisa diampuni oleh Allah, kalau kita mengampuni orang lain, lah terus untuk apa Yesus datang? Untuk apa karyanya? Untuk apa dia mati di atas kayu salib? Tapi kenyataannya adalah setelah Kalvari, setelah salib itu, urutannya berubah. Bahkan dalam bicara tentang kasih pun urutannya berubah. Yohanes dengan jelas mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, inilah kasih itu. Ya kan? Yohanes mengatakan inilah kasih itu. Apa kasih itu? Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya kan? Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Dibuktikan dengan apa? Dia mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana? Dimulainya dari Allah, saudara, bukan dari kita. Bukan bergantung kepada kita. Dia lebih dulu mengasihi kita. Dia lebih dulu mengampuni kita. Dia lebih dulu telah mati bagi kita, bahkan saat kita masih menjadi orang berdosa. Banyak ayat yang mengkonfirmasi hal ini. Bahkan dikatakan 2-3 saksi perkara sah kan. Tapi ayat yang mengatakannya ada banyak, lebih daripada 3 saksi. Bahkan Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 itu mengkonfirmasi juga apa yang dikatakan di dalam Efesus tadi. Ya kan? Dan ini di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Dan ini hal yang indah dalam Kolose 3. Konfirmasinya. Dikatakan bahwa tentang mengampuni ini ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kita mengampuni karena kita sudah diampuni. Bukan kita mengampuni supaya kita diampuni. Berbalik. Kita tidak ada dalam zamannya Perjanjian Lama, di mana saat Yesus mengajarkan bagaimana hal itu kepada murid-muridnya. Tapi kita sekarang hidup dalam zaman Perjanjian yang baru. Cara kerjanya berbeda. Jadi dengan jelas kita menemukan siapa yang menjadi pihak pertama di dalam mengampuni. Kristus yang lebih dulu mengampuni kita. Itulah kenapa kita harus mengampuni. Ya, karena Kristus sudah mengampuni kita. Penebusan yang dilakukan oleh Kristus membuat perbedaan yang besar. Sekarang kita bisa membangun di atas apa yang sudah Dia selesaikan. Dan Allah mencurahkan kasih-Nya itu di dalam hati kita, memampukan kita untuk kita bisa mengampuni sesama. Roma 5 ayat 5 mengatakan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi sedemikian besarnya perbedaan yang terjadi setelah salib, yang terjadi setelah Kalvari, saudara. Jadi salib itu memberikan satu tanda yang kekal kepada sejarah. Bahwa perjanjian yang baru yang kita miliki itu jauh lebih baik dan telah datang dalam satu dasar yang jauh lebih baik. Ini hal penting. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mempelajarinya, yuk kita lihat, ini siapa sih yang bicara? Kepada siapa dibicarakan? Isinya itu tentang apa?
Terus berada di dalam perjanjian yang mana sih? Gitu. Makanya penting bagi kita untuk membaca dari awal sampai akhir sehingga kita tahu konteksnya. Oh, rupanya bicara seperti ini. Jadi gini, ada memang kalau di gereja, di dalam ibadah minggu, pendeta berkhotbah, ya jelas nggak akan mungkin baca dari awal sampai akhir. Itulah sebabnya kita waktu ada di rumah, kita pelajari, kita baca kembali. Yang disampaikan, oh seperti ini, dari awal sampai akhir ini bicaranya sebenarnya tentang apa sih gitu. Supaya kita tidak disesatkan, sehingga kita mempercayai sesuatu hal yang sebenarnya bukan milik kita. Yang menjadikan kehidupan kita berada di dalam satu hal yang salah gitu loh. Karena sebenarnya nggak begitu. Harusnya kita hidup di dalam kemerdekaan. Seperti hari ini Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-78. Harusnya merdeka tapi nggak merdeka. Gara-gara apa? Salah pakai kacamata. Kita memandang yang harusnya dilihat dari kacamata perjanjian baru, dari karya yang sudah diselesaikan Kristus di atas kayu salib, tapi kita lihatnya dari kacamata yang lain, pakai kacamata hitam yang sudah bures-bures sehingga nggak kelihatan Yesusnya. Waktu kita baca Alkitab sehingga yang kita temukan adalah aku, kesalahanku, dosaku. Harusnya yang kita lihat adalah Kristus. Ada Injil, ada salib yang sudah membereskan segala sesuatu, yang mengubahkan segala sesuatu. Dan ini hal yang penting. Nah, saya punya banyak hal yang bisa disampaikan tentang hal ini, tapi karena kayaknya sudah 1 jaman ini ya, saya sudah bicara, kira-kira teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Jadi mengganti kacamata artinya kita lihat dari sudut pandangnya Kristus. Kita lihat dari sudut pandang karya yang sudah dilakukan Kristus. Apa yang terjadi? Kita sekarang adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Dan saya percaya tidak ada satupun dari kita yang mengikuti Bible Study malam hari ini yang pernah hidup pada zaman perjanjian lama. Enggak ada. Kita semua hidup dalam zaman perjanjian baru. Karena itu mulailah kita melihat segala sesuatu dari kacamatanya perjanjian baru. Sekalipun mata saudara masih sangat bagus, masih bisa melihat dengan jauh, dengan dekat, semuanya bagus. Waktu baca Alkitab, pakailah kacamata perjanjian baru. Pakailah Kristus yang adalah segalanya di dalam segala sesuatu. Haleluya.